ini eh, mana ya? Kan kemana nih? Kalah popoi kan gitu mah. Ini masih video latihan ya, pokoknya setiap video upload gitu ini video latihan ya. Ini channel cuma latihan doang ya. Awal mulanya emang gitu ya, ini tuh cuma video latihan doang, dan channel ini juga cuma ngupload video latihan doang gitu. Jadi ini ya video latihan. Eh, Sebenarnya gue tuh malas ya buat latihan tuh, malas sekarang tuh. Ini laptop nih keyboardnya rusak, entah kenapa nih rusak nih. Lagi diam-diam gitu laptop itu kan nyala, ini teh lagi diam gitu, gak dimainin, gak diapa-apain, tiba-tiba bunyi notifikasi banyak, di spam itu banyak, kayak notifikasi itu banyak tapi gak ada notifikasi gitu di sana tuh, gak ada, laptopnya diam aja gitu. Nah, gue restart gitu si laptopnya, di restart gitu pas udah nyala gitu juga sama. Nah, pas mau ngetik kan, hobi gue itu kan emang ngetik dengan ngetik, nulis cerita novel gitu, nulis. Nah, pas gue ngetik di situ di Word, MS Word, itu tuh nge-spam ya, si huruf J nya itu nge-spam ya, nge-spam terus, gak bisa ngetik pokoknya. Sementara bisa nggak bisa ngetik gitu, tapi J itu gak, huruf J nya tuh gak bisa ditekan, hilang pokoknya. Gue kira kan itu tuh masalah software atau gimana gitu kan. Nah, gue tuh coba update driver tapi itu gak bisa, tetap gak bisa, ini rusak pokoknya. Nah, gue bongkar si itu, nanti dipisah, si keyboardnya itu dipisah. Disitu ada yang gosong, korslet gosong lah, huruf di J nya tuh gosong di bawahnya. Nah, gue bersihin, terus di sana juga ada air, gue elap di situ, dielap. Nah, itu di huruf-hurufnya itu dibongkar ya, dibongkar pasang gitu. Nah, gue elap nih itunya, apa, di bawahnya, di huruf C nya tuh sampai bersih. Udah bersih gue pasang ulang, tetep nggak bisa. Berarti ada masalah lain atau gimana yang nyebabin ini tuh, yang menyebabkan si J nya itu korslet, berarti ada masalah lain ya. Bukan ini sih yang mau dibahas, bukan bukan. Jadi ada ya bukan ini dibahas, ini beda pembahasan lagi. Jadi ada yang kemarin itu ada yang lewat di YouTube short gua, di YouTube short gua ada yang lewat, dan itu yang mau dibahas. Pokoknya ini diedit atau enggak ya, males tuh, nggak bisa ngedit video nih. Ini ya ntar lewat lah ya, lewat sedikit nanti diedit. Lagi pula ini video latihan, tapi ada ya, anggap aja latihan lah ya, latihan ngedit video. Yang kemarin juga coba-coba bikin video short, gak bisa, susah ngedit video, susah. Walaupun cuma segitu nih kelihatan, cuma ya sederhana doang, tapi susah juga loh itu, pusing juga, bikin pusing. Iya ya, coba di cut untuk masukin, coba yang kemarin, video yang kemarin. Ini ngomong 85% nggak bisa ngoding. Lah terus mereka belajar apa selama kuliah? Makanya Jadi ini emang bener adanya, sepengalaman gua sebagai lulusan sistem informasi yang gelarnya Eskom, itu bener adanya. Jadi Mas Farid ini nggak ngada-ngada. Jadi banyak lulusan Eskom gitu yang nggak bisa ngoding. Terus mereka waktu kuliah belajar apa? Yang dipelajarin ya berhubungan sama programming juga. Cuman kalau misalnya di kampus itu yang dipelajari basic. Jadi lewat di short itu, jadi di video itu tuh ada yang lulusan atau apa ya, lulusan kuliah dari jurusan komputer gitu, lulusan TIK atau apa, IT pokoknya dia itu diwawancara gitu. Nah, semacam
podcast gitu. Jadi dia tuh diwawancara gitu, ditanyain, dan ternyata si lulusan ini tuh belum tentu bisa soal programming, gak bisa. Jadi lulusan IT gak bisa programming, dan kemudian itu tuh di reaction lagi sama orang lain, dan dia juga membenarkan omongan si yang lulusan tadi. Dan dia juga ya yang ngereak itu lulusan juga, katanya ya itu tuh selama kuliah di komputer itu tuh enggak cuma dasarnya doang, dan gue juga yang beda jurusan ini ya, gue lulusan administrasi gitu kan. Nah itu tuh ya iya itu tuh cuma dasarnya doang. Kalau di kuliah S1 gak tau S2 S3 beda lagi kayaknya. Cuma dasarnya doang di S1 itu, cuma dasar doang di S1 itu, cuma diajarin ini itu gitu, dikasih tunjuk apa maksudnya ini, apa artinya ini gitu, menurut siapa, dikasih tahu ini itu. Dan kalau misalnya udah dipelajari teori-teori gitu ya teori-teori gitu lah ya S1 itu. Dan ketika lulusan administrasi, lulusan S1 keluar ke masyarakat kerja gitu, itu beda lagi tuh, beda lagi. Gua selama pas kuliah itu magang lah pun kayak kerja gitu, itu kerja langsung loh. Pas waktu itu tuh ada covid, jadi orang-orang itu pada registrasi atau apa gitu, jadi ramai banget itu. Yang kepake itu apa ya, komunikasi. Yang harusnya dipakai itu komunikasi public speaking harusnya. Dan pada saat itu tuh gua sama sekali gak bisa cuy. Itu beda yang diajarin di pas kuliah, pas magang, beda banget cuy, beda. Itu tuh magang belum tanggung jawab penuh gitu. Jadi ada senior lagi yang lebih udah banyak ilmunya gitu kan. Nah itu tuh yang diperoleh sama pas kuliah itu beda. Yang lebih kepakainya itu bukan teori-teorinya, bukan. Yang lebih kepakainya itu teknik komunikasi. Entah apa, kayaknya salah jurusan deh. Komunikasi yang lebih dipakai itu komunikasi di pas kerja itu. Tapi administrasi itu kan nggak melulu catat mencatat ya, katanya nggak melulu catat mencatat, lebih mengambil keputusan kemana gitu. Itu administrasi, manajemen, kayak gitu lah. Dan ya di administrasi yang S1 itu emang dasarnya doang. S1 itu dasarnya doang. Selama 4 tahun itu tuh yang baru itu cuma pas skripsi, di akhir skripsi itu baru banget. Di pas awal-awal tuh diajarin teori-teori, dijel sama teori, kemudian tiba-tiba akhir gitu aja, tiba-tiba semester 7 dan semester 8 skripsi. Selama skripsi itu tuh yang paling baru menurut gua ya, dalam hidup gua itu skripsi itu paling baru. Jadi yang baru itu cuma deskripsinya aja tuh, menguji teori ya. S1 menguji teori, S2 S3 pokoknya menghasilkan tesis gitu. Jadi S1 itu dasarnya doang ya, dasarnya doang. Ya dasarnya doang. Mana ya, itu betul sih kata dia, itu cuma dasarnya doang. Dan selebihnya untuk lo pengen masuk kerja ke dunia kerja gitu, itu lo harus otodidak lagi gitu.
gunain dasar-dasarnya yang itu, kemudian yang diarahin itu yang diarahin dosen, kemudian lu cari tambahannya gitu sesuai dengan dasarnya ini. Jadi walaupun otodidak tetap ke arah, karena lu kuliah gitu. Kalau otodidak penuh kayaknya susah, ya susah kan, gak ada arahnya gitu kan. Otodidak tuh gak ada arahnya gitu, yang setahu dia aja, sekarapnya dia aja gitu. Kalau belajar tuh sekarap dia, sesuka dia kan. Kalau kuliah kan ada yang ngebimbing jalannya tuh kemana, ya mungkin itu kali ya kelebihannya kuliah. Tapi cuma dasarnya doang, dan itu disebut sekolah tinggi. Dari mana ya, dari mana dasarnya, dari mana itu sekolah tinggi tapi cuma dasar. Ya mungkin ya kayak dosen ya, dulu tuh dosen ada yang bilang kalau tua muda, tadi udah ngomong gak sih ya, tua muda kalau udah masuk ke pasti masuk kuliah ya mereka kembali ke dasar sih, balik lagi ke dasar. Bahkan di sana kan diajarin statistika itu tuh balik lagi ke SMA ya, pelajaran SMA itu pokoknya balik lagi ke dasar. Kuliah itu balik lagi ke dasar. S1 nya, kalau S2 gak tahu tuh, belum gak tahu sih ya. Udah lah ya, ini diedit atau enggak ya, pokoknya diedit lah, usahain diedit biar tahu juga video yang mana gitu kan.